kelompok 10 yang berobat saya, Matius Vicky Suryadi Sedian. Saya Leon Musel. Saya Simon Alexander Marbun. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai penyimpanan energi baterai dan superkapasitor dalam sistem charging discharging untuk beban LED. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan pencahayaan hemat energi semakin meningkat seiring dengan penumbuhan populasi, urbanisasi, dan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi. Lampu LED atau light emitting dioda menjadi solusi utama karena konsumsi dayanya yang rendah, umur panjang, dan performa yang stabil. Namun di banyak wilayah, terutama daerah terpencil atau saat terjadi gangguan pasokan listrik, keberlangsungan pencahayaan tetap menjadi tantangan. Untuk itu, sistem pencahayaan modern perlu didukung oleh sistem penyimpanan energi yang andal seperti baterai atau teknologi penyimpanan lainnya. Pengembangan sistem pencahayaan dengan dukungan penyimpanan energi dirancang untuk mencapai 3 tujuan, yaitu yang pertama, efisiensi energi, keandalan operasional, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui teknologi LED dan sistem penyimpanan energi, kita dapat menciptakan solusi pencahayaan yang tidak hanya efisien dan andal, tetapi juga ramah lingkungan dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Nah, LED sendiri adalah komponen semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Cahaya yang dihasilkan berasal dari proses elektromanual. LED sendiri adalah komponen semikonduktor yang memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Cahaya yang dihasilkan berasal dari proses elektroluminesensi di dalam material semikonduktor. Ada beberapa keunggulan LED yang bisa kita dapatkan, seperti yang pertama, hemat energi. Hemat energi yang maksudnya adalah konsumsi daya jauh lebih rendah dibanding lampu pijar atau neon. Yang kedua adalah umur yang panjang, bisa mencapai 25.000 sampai 50.000 jam pemakaian. Yang ketiga, ramah lingkungan, tidak mengandung merkuri dan meminimalkan emisi karbon. Kemudian ukuran yang kompak, fleksibel untuk berbagai desain dan aplikasi, dan cepat menyala, yang artinya adalah tidak ada waktu pemanasan atau instapan seperti lampu pijar atau neon. Nah, pengaplikasian LED sendiri bisa diaplikasikan pada penerangan rumah tangga dan perkantoran, lampu jalan dan infrastruktur kota, industri otomotif atau lampu kendaraan, layar elektronik seperti TV, smartphone, billboard, dan lain-lain, dan sistem pencahayaan hemat energi di daerah terpencil. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknologi penyimpanan energi, yang dimana terdapat dua bahasan, yaitu baterai dan superkapasitor. Yang dimana baterai, kita mengetahui baterai memiliki kapasitas yang besar dan stabil dalam jangka waktu yang lama, serta memiliki beberapa jenis seperti lithium-ion, polimer, dan NiMH. Serta superkapasitor, yang dimana superkapasitor ini memiliki pengisian dan pelepasan secara cepat, usia siklus yang lebih tinggi, serta kapasitas relatif yang sangat kecil. Yang dimana karakteristik baterai tersebut terdapat pada 7. Yang pertama, tegangan nominalnya atau voltage, yang dimana tegangannya baterai ini tetap menjadi acuan kinerja baterai, yang misalnya pada baterai 3,7 volt untuk baterai lithium. Kemudian kedua, kapasitas atau capacity, yang dimana dinyatakan dalam mAh atau Ah, menunjukkan jumlah watt listrik yang disimpan dalam baterai. Yang ketiga, daya tahan, yang dimana jumlah siklus charger dapat dilakukan sebelum kapasitas turun signifikan. Yang keempat, efisiensi energi, yang dimana baterai mampu menyimpan dan melepaskan energi dengan kerugian seminimal mungkin. Yang kelima, waktu pengisian atau charging time, waktu yang dibutuhkan baterai untuk mengisi baterai hingga penuh berpengaruh pada kecepatan operasional sistem. Yang keenam, keamanan, yang dimana bentuk proyeksi pada baterai ini terdapat overcharging, over discharge, dan suhu ekstrim sangat penting dalam pengaplikasian jangka panjang. Dan terakhir, self discharging rate, yang dimana persentase energi yang hilang pada baterai tidak digunakan atau semakin rendah akan semakin baik. Kemudian karakteristik pada superkapasitor terdapat 7 juga, yang pertama, kapasitansi yang sangat tinggi yang memiliki nilai kapasitansi yang jauh lebih besar dibandingkan kapasitor konvensional.
konvensional yang lainnya yang memungkinkan penyimpanan energi dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang kedua, pengisian yang sangat cepat, yang dimana dapat hitungan detik hingga menit jauh lebih cepat dibanding dengan baterai. Yang ketiga, siklus yang panjang, yang dimana mampu bertahan hingga ratusan ribu siklus secara dan start, dan sangat ideal untuk aplikasi berulang. Yang keempat, daya tinggi, di mana superkapasitor ini mampu mengalirkan arus besar dalam waktu singkat dan sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan lonjakan daya. Yang kelima, start yang tinggi, yang dimana superkapasitor ini cenderung cepat hilang jika tidak digunakan, tidak cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Yang keenam, tentang suhu operasionalnya yang sangat lebar, yang dimana berfungsi sebagai stability suhu ekstrim baik panas maupun dingin. Dan yang terakhir, ramah lingkungan, yang dimana menggunakan bahan yang lebih mudah didaur ulang dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sistem charging dan discharging. Proses charging adalah energi dari sumber isi ke penyimpanan energi. Dan yang kedua, proses discharging, penyimpanan energi dan menyalurkan ke durannya. Integrasi sistem gate dan penyimpanan energi. Efisiensi sistem menghubungkan LED dengan penyimpanan energi, meningkatkan efisiensi penggunaan energi. LED dikenal dengan hemat energi dan memiliki umur panjang. Sementara penyimpanan energi memungkinkan dengan cadangan daya yang optimal sehingga mengurangi pemborosan energi dan biaya operasional. Pencahayaan berkelanjutan. Dengan adanya penyimpanan energi, sistem dapat menyediakan pencahayaan secara terus-menerus, termasuk saat tidak ada pasokan listrik utama seperti pemadaman listrik atau gangguan jaringan. Hal ini memastikan keberlanjutan pencahayaan dalam berbagai kondisi. Fleksibel tanpa listrik PLN. Integrasi ini memungkinkan sistem pencahayaan berjalan secara mandiri tanpa bergantung tempat pasokan listrik dari PLN. Sistem dapat dioperasikan di daerah terpencil seperti tempat umum atau area yang sulit dijangkau jaringan listrik, meningkatkan akses dan mobilitas pencahayaan. Kesimpulannya, yang pertama, LED merupakan solusi pencahayaan yang efisien dan ramah lingkungan, ideal untuk berbagai aplikasi modern. Yang kedua, sistem penyimpanan energi seperti baterai dan superkapasitor memungkinkan pencahayaan tetap berjalan saat pasokan listrik tidak tersedia. Yang ketiga, proses charging dan discharging menjadi kunci dalam menjaga kestabilan dan keadaan sistem. Yang keempat, integritas LED dengan sistem penyimpanan energi menghadirkan solusi pencahayaan yang lebih efisien, berkelanjutan, fleksibel digunakan di lokasi transfer jaringan listrik PLN. Dengan pemanfaatan teknologi ini, kita dapat mewujudkan pencahayaan cerdas yang hemat energi dan mendukung masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih. Jadi itulah sebagian kecil dari pemaparan materi kami mengenai LED, superkapasitor dan baterai. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami kelompok 10